Baik, puji Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Di pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan yang dimana sepanjang hari Tuhan telah baik bagi kita. Di pagi hari ini kita telah dikumpulkan bersama-sama kembali pada tempat ini dengan satu tujuan, kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini bersama-sama dengan pujian yang berkata, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku nyanyi haleluya. Dan selanjutnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk berdiri. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan
kita akan mengagungkan, kita akan meninggikan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita serukan namanya, kita mau menyembahkan nama Tuhan. Angkatlah suaraku bagi Tuhan, mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Glory, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Raja kami. Kami muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Allah yang baik, Engkau Raja Tuhan, Engkau yang mulia. Kami puja Engkau. Haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita pujian. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebatku, sungguh Kau hebat. Ajaib bagi kami Tuhan, ajaib berkuasa. Kami bersyukur Tuhan, berbuat kami. Bersama-sama kita pujian dengan sungguh-sungguh kami. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa. Berbuat kami, sungguh Kau hebat Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Kita bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bangga Tuhan, punya Allah yang begitu luar biasa Tuhan. Engkau masih mengizinkan kami Tuhan untuk ada sampai hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami kembali bersama-sama di tempat ini Tuhan, dengan satu tujuan Tuhan, bahwa kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, karena kami akan memulai ibadah kami. Hanya di doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebab kita bangga punya Allah seperti Yesus yang begitu luar biasa bagi kita. Kita telah dikumpulkan bersama-sama di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Ada amin. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Percaya Allah
goncang, gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak bagi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu ada bersama kita di setiap musim kehidupan kita. Amin. Kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan pujian yang berkata, oleh darah anak domba. Saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk berdiri. Saya akan membuka ruang kesaksian untuk saudara kita Vian dan Revel yang dimana beberapa hari yang lalu diberikan Tuhan kesempatan diberikan kesempatan untuk menikmati umur yang baru dan Ibu Neneng dipersilakan. Bu Neneng dulu. Dipersilakan kepada Bu Neneng. Salam puji Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan karena dikasih kesempatan umur setahun lagi. Udah tua lah, nggak usah disebutin deh ya. Saya bersyukur. Terus kemarin saya bersyukur banget. Puji Tuhan banyak yang mendoakan saya sehingga puji Tuhan saya ya masih ya tapi udah rada enakan ya. Tenggorokan saya pas Sabtu itu pagi mau bangun sakit nelennya, terus pusing kepalanya, kenapa badannya panas gitu.
Akhirnya saya jadi nggak jadi ke pasar. Biasa kan ke pasar jam 5 lebih gitu, jadi nggak ke pasar. Terus pas ini saya juga bersyukur pas didoain Pak Romi, Pak Pendeta Romi ke rumah. Mama saya tuh biasanya kalau ada siapa gitu datang, dia masuk kamar, tapi pas dibilangin, pas tanggal 25 itu Mama bilang, katanya, Neng, Pak Pendeta kamu gak datang gitu. Nggak tahu, kayaknya lupa gitu. Akhirnya tanggal 27 datang. Terus saya bilang ke Mama, Pak Romi datang, nanti mau doain Neng gitu. Kayak udah gitu, pas Pak Romi datang, Mama tuh biasanya kalau ini masuk kamar, nggak ini, itu mah duduk aja di depan gitu. Pas Pak Romi datang gitu, terus Pak Romi ngehereyan Mama gitu ya, maksudnya jadi ketawa-ketawa, seneng banget Mama lihat Mama ketawa-ketawa gitu, kesenengan gitu. Terus cerita ke anaknya, katanya saya diundang Natalan katanya sama Pak Pendeta, katanya saya nggak bisa nyanyi, katanya saya nggak denger, kata Mama teh, ya nggak apa-apa Ma, datang aja. Enggak katanya gitu. Terus katanya Pak Pendeta ngundang, Natal nanti datang ya. Saya mah nggak mau, malu katanya gitu. Mama tuh kayak yang seneng banget gitu dibilangin sudah datang Natalan tuh. Tapi ya bersyukurlah Mama masih dikasih kesehatan, kekuatan ya. Saya bersyukur banget, walaupun belum bisa balas sepenuhnya ke Mama, tapi saya bersyukur banget semuanya Tuhan kasih kesehatan, kekuatan, masih bisa ini ya. Ya walau segimana ininya sehatnya, saya tetap aja bisa KO juga ya ke pasar apa, jadi sebagai manusia. Tadinya saya mau bikin itu kue tio goreng ya, tapi nanti minggu depan aja, maaf ya, soalnya ini masih tenggorokannya, jadi nggak bagus ya buat itu masaknya. Ya gitu aja, bersyukur aja, makasih banyak atas doanya. Untuk kesaksian yang kedua diberikan kepada Saudara Davian. Halo semuanya, saya Fian. Saya bersyukur masih dikasih kesempatan sama Tuhan, masih ada sampai saat ini, sehat, terus keluarga juga sehat. Kayak liburan di sini juga. Udah, makasih. Untuk kesaksian yang terakhir diberikan kepada David. Selamat pagi semuanya. Ya masih bersyukur kepada Tuhan masih bisa sehat sampai sekarang. Ya, umurnya 19. Ya baik, puji Tuhan, terima kasih untuk kesaksiannya. Semoga di pertemuan misi yang baru semakin mengandalkan Tuhan dan diberkati Tuhan selalu. Baik, kita akan memberikan korban persembahan kita. Kita ingin pujian berkata ada satu sobatku dan para petugas diberikan kesempatan. Ibu Oma Mariate. Aku
Baik, puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahannya. Saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang menjadi suatu kekuatan bahkan penuntun akan arah langkah kaki kita selama kita masih ada di muka bumi ini. Mari bersama-sama kita hingga pujian yang berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkah ku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Tanganku di tempat bawah tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah dan ku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bersama-sama kita berpujian ini. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat oleh jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkah ku percaya. Sayap-Mu
terima kasih buat penyertaan-Mu sampai sekarang ini Tuhan. Kalau sebentar ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, ajar kami untuk diberi hikmat pengertian yang lengkap. Terima kasih Tuhan, pimpin juga Om Romi yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar apa yang keluar dari mulutnya semua seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik, dipersilakan duduk kembali. Waktu selanjutnya diberikan kepada Anda yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat kembali kita beribadah kepada Tuhan. Mari sekali lagi sebelum kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-9, ayat yang sudah terkenal. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Nah, dia. Yuk, mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, sampai di situ. Puji Tuhan, silakan duduk. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau saudara yang suka, saya paling benci kalau ngantar ibu gembala ke pasar, beli tomat sampai 2 kilo, terus suruh milih. Milih saudara, satu, jangan yang benyek, jangan yang kuning, cari yang merah marut aja. Lihat, pegang saudara, benyek lepas. Ini saudara. Begitu masukin baru ditimbang, kurang, sini cari saudara. Kalau yang biasa beli sudah sampai sekilo atau apa, sudah begitu. Kadang-kala kalau sudah capek, bang, pilih aja, terserah abang lah. Sampai di rumah lihat, ya, ada yang busuk, ada yang gak bagus. Ya. Enaknya jalan sama ibu-ibu, ya, ibu gembala, lagi beli buah, ada jeruk, jeruk manis, benar nggak? Cobain. Tahu-taunya sudah 2 biji. Ada yang beli, ada yang enggak. Benar nggak? Beli buah, makan buah. Nah, saya minta tolong Pak Sempurna, boleh ambilin kursi 1. Ada kursi. Nanti duduknya di mana Pak Sempurna? Taruh depan dulu. Iya, hadap sana katanya. Saya nggak bisa nulis saudara. Jadi saya minta Bu Gembala nanti yang tulis di depan. Bisa lihat semua nggak? Bisa ya. Kalau saya yang nulis, saudara nggak akan bisa baca. Yang bisa baca cuma apotik. Saudara, saya mau beritahu saudara. Tapi sebelumnya saya mau tanya begini, berapa banyak yang sudah
Ini sesuai kata-kata ini ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berapa banyak dari kita yang hadir saat ini yang sudah mengecap, yang sudah melihat bahwa Tuhan itu baik. Halo? Ya. Berarti semua ya, sudah pernah mengecap dan melihat betapa Tuhan itu baik. Amin. Ya. Dengan yakin kita bisa katakan bahwa Tuhan itu baik bagi kita semua. Masalahnya sudah tadi saya katakan, ini Tuhan bilang kecaplah dan lihatlah. Biasanya, boleh tulis dulu nggak? Kecaplah yang di tengah sebelah kiri saya, lihat ada spasi di sebelah kanan. Saya dapat berkat firman Tuhan ini, saya mau bagiin sama saudara. Biasanya saudara kalau pergi kemana-mana, saudara apa dulu? Kecap dulu atau lihat dulu? Lihat dulu. Tapi firman Tuhan bilang apa? Kecap, baru lihat. Ya. Kita kebanyakan saudara lihat dulu, terus dulu lihat. Kita biasanya lihat dulu. Kita lihat, kita kecap, baru apa? Kita lihat, baru kita mengerti. Benar gak? Ya. Kalau bahasa orang Inggris katakan begini, ya bahasa Inggris, taste and see that the Lord is the good. That the Lord is good. Ya. Bahasa Inggris, kalau orang bule, kalau orang luar selalu bilang begini, oh I see. Maksudnya apa saudara? Oh saya ngerti. Nah kebanyakan kita itu bukannya kita ngecap dulu, kita lihat dulu. Sisinya enggak. Satu kali saudara, waktu saya masih tinggal di rumah orang tua saya, waktu masih saya kelas SMA lah, SMA kelas 1, kelas 2, saya kedatangan sepupu jauh dari Manado, dari kampung. Ya. Rumah saya di Jakarta itu, rumah orang tua di Jakarta itu belakangnya Kelapa Gading. Saya bawa dia ke mall. Karena pada tahun itu belum ada mall di Manado, jadi dia bingung. Gedungnya gede banget. Dia masuk, dia muter-muter saudara dia. Saya ketawa-ketawa aja. Baru saya bawa dia ke Pizza Hut. Tahu apa yang dia bilang saudara? Ih, cucurnya gede sekali. Saya bilang cucur. Saya ingat-ingat cucur kayaknya beda. Cucur dari mana ini? Kaget saudara ketika dia taruh. Kaget dia, cucurnya gede banget. Dia liatin saudara, dia liatin. Untung bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang dia apa saudara? Bukan cuma dilihat. Cucur gede ini. Benar gak? Dia lihat, dia perhatiin. Kok nih cucunya begini? Dia baru lihat, dia mulai menganalisa. Ya, coba lihat dulu, terus observasi, sudah lihat. Ya. Di bawah lihat itu observasi. Atau tulis aja loh. Habis observasi, kecapnya itu mengalami mencicip. Supaya Bu Gembala gak bolak-balik. Bayarnya mahal soalnya. Lihat, mengerti, sama meyakini. Sebelah kiri. Mengerti dan meyakini. Jadi yang lihat pertama sebelah kanan saya observasi, kecap mengalami mencicipi.
Lihat yang kedua, mengerti, meyakini. Dia lihat, dia observasi. Aduh, ini makanan apa? Kue apa? Dia lihat, dia perhatiin. Dari sudut bagaimanapun gak akan berubah. Saya lihatin sepupu saya ini. Terus karena dia, saya bikin bingung lagi dia. Saya buka saus sambalnya, saya tuangin langsung begitu. Kenapa digituin? Apa itu? Coba cicip, dia cicip saudara. Apa ini? Ya. Dia cuma lihat aja, belum cicip, belum makan. Dia mulai bilang, nggak enak, nggak suka. Pertama kali saya makan rawon di seberang rumah makan Grand Eastern, ada apa ya, mall apa ya di depannya Grand Eastern, Pascal. Ada itu kan rawon setan namanya. Tahu sekarang masih ada apa enggak? Ya, ketika saya pelayanan terus diajak makan di situ, saya pertama lihat ini kuah hitam begini. Enak Pak, enak dari mana? Hitam begini, apa rasanya? Ya. Tapi saya coba saudara, saya cicip. Ketika saya cicip, baru saya beri nilai, enak. Nah saudara, banyak orang belum pernah mengecap kebaikan Tuhan. Makanya mereka boleh menilai, nggak mungkin Tuhan itu baik. Karena mereka belum pernah mencicipi kebaikan Tuhan. Mereka belum pernah merasakan bagaimana untuk mereka boleh mengerti bahwa Tuhan itu baik. Amin. Banyak yang kita observasi dulu, lihat dulu bentuknya lah. Ya. Lihat dulu, ini enak nggak? Dapat dimakan nggak? Bagaimana rasanya? Belum dicicip, tapi mereka mulai menganalisa. Mulai berpikir, ini dari mana, buatan bagaimana. Tadi saya katakan saudara, tidak semua orang dapat mengerti sebelum mereka mengalami. Banyak orang belum pernah mencicipi bahwa Tuhan itu baik bila belum meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu baik. Banyak orang belum mau mengalami, mencicipi jika apa yang disajikan itu berbeda. Tampilannya gak bagus, gak menarik. Saudara jalan di mall, lewat-lewat, makanannya apa ini bentuknya? Kok kenapa orang rame? Benar gak? Ya. Orang melihat, kok banyak orang datang situ, nongkrong situ, makan itu. Tapi kok bentuknya begini? Tapi orang pengen lihat, pengen makan. Ya. Dulu Pak Sumpono suka bikin itu, apa namanya, kentang yang dibikin kayak lingkar-lingkaran pakai lidi atau apa itu namanya. Bentuknya saudara, tapi anak-anak suka. Ya. Orang yang lihat ini apaan ya? Begitu lucu spiral, tapi anak-anak suka bawa pegang-pegang jalan di dalam di mall. Lihat nih, ya. Mereka melihat dan sudah merasakan, baru mereka menilai. Orang yang belum merasakan, mereka cuma lihat. Mereka belum menilai karena mereka melihat tampilan atau yang disajikan. Saudara, pertanyaannya begini. Kenapa banyak orang belum melihat bahwa Tuhan itu baik? Belum pernah mengecap bahwa Tuhan itu baik. Karena mereka lihat pengikut Yesus. Bagaimana saya mau lihat, mengecap dan menilai bahwa Tuhan itu baik kalau pengikut Yesus seperti ini? Mereka yang melihat
bagaimana Tuhan Yesus itu baik. Lihat pengikutnya, dia observasi orang Kristennya, banyak yang melakukan tidak baik. Bagaimana semua orang melihat, mengecap, Tuhan itu baik. Bagaimana mereka bisa mengecap? Mereka sudah survei, mereka sudah lihat, mereka observasi pengikut Yesus ini. Saudara, bagaimana mereka meyakini, mencicip, baru menilai? Karena mereka melihat dulu Tuhan Yesus itu baik. Mereka yang belum mengecap, mereka lihat orang Kristennya, pengikut Yesusnya. Pengikutnya aja begini, apalagi Tuhannya. Benar gak? Anaknya begini, apalagi bapaknya. Bapaknya begini, apalagi anaknya. Tadi malam saya hadir dalam satu penghargaan, ya, karena saya melayani orang-orang yang keluar dari penjara. Jadi menghadir dalam satu acara penghargaan. Ada seorang sipir lah, di penjara, di lapas di Bandung ini, yang sudah pensiun. Mereka yang keluar dari penjara ini mau ucapkan terima kasih karena sudah dibimbing selama di penjara, sudah dijaga, sudah diberitahu hal-hal yang baik. Satu yang saya dengar begini, Bapak ini kalau disuruh dikasih duit, dia selalu tanya, ini duit buat apa? Ini duit buat apa? Kalau buat ngasih buat saya, nggak ada embel-embelnya, saya terima. Tapi kalau ada buntutnya, saya nggak mau. Kalau nanti ada sesuatu di belakang, saya nggak mau. Makanya ketika yang ada itu sekitar 20-an orang, yang seharusnya lebih daripada itu, mereka berkata, selama saya di penjara, Bapak ini sudah membimbing saya, menolong saya, menguatkan saya. Yang tadinya saya berontak, ya, saudara, yang hadir itu 30% pengusaha besar semua. Ketika dimasukin penjara, mereka katakan dia marah-marah. Kenapa saya di sini? Yang tenangin Bapak itu. Jadi sekitar 20 orang ini mengapresiasikan apa yang dia lakukan. Selama di penjara, mereka melihat bahwa Tuhan itu baik dari sosok Bapak ini. Ketika mereka keluar, mereka nggak lupa kepada sosok yang sudah pensiun ini, sipir. Dia bilang, kalau saya nggak ketemu Bapak, saya mungkin keluar lebih parah. Banyak yang dimasukin karena bukan kesalahan mereka. Dia berjanji, kalau saya keluar, saya akan balas 10 kali lipat kepada orang yang masukin saya. Dia bilang begitu. Tadinya dia bilang, saya dibimbing oleh Bapak. Saya dimentor oleh Bapak. Sehingga saya yang tadinya tidak pernah beribadah, ada kenalannya Pak Sungkono, ya, yang belum beribadah, masih budak benar. Ketika dalam penjara, gara-gara Bapak ini terima Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan itu baik. Karena saya sudah melihat observasi dari sosok orang ini. Dia sudah mencicipi dari orang ini. Dan dia baru kata, benar bahwa Tuhan itu baik.
karena dia lihat pribadi. Amin. Saya mau angkat satu ayat. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ketiga. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Tadi saya katakan, saudara, berapa banyak dari kita yang sudah mengecap kebaikan Tuhan. Senang saya. Semuanya angkat tangan. Semuanya percaya, yakin Tuhan itu baik. Karena apa, saudara? Saudara sudah melihat, saudara sudah mengecap, dan saudara bisa dengan yakin, dengan iman saudara, Tuhan itu baik bagi saya. Pertanyaannya, saudara, tadi saya katakan, kenapa banyak orang gak bisa lihat, gak bisa mengecap? Karena mereka melihat banyak pengikut Yesus hidupnya gak benar. Makanya 1 Petrus 2 ayat yang ketiga dia bilang, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, ayat pertamanya dia bilang begini. Karena itu, apa saudara? Buanglah segala kejahatan. Buanglah segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Masih ada koma, ayat ketiga. Jika kamu benar-benar, apa saudara? Mengecap kebaikan Tuhan. Kalau engkau sudah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, maka segala kebencian, kedengkian, kejahatan engkau tinggalkan. Karena engkau sudah mengecap kebaikan kasih Tuhan. Amin. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita, supaya kita bisa mengecap dan berkata, Tuhan itu baik. Bagaimana orang mau bisa melihat kebaikan Tuhan Yesus? Mereka akan melihat saudara dan saya. Mereka akan observasi setiap kehidupan kita, perbuatan kita, ucapan kita, tingkah laku kita. Mereka akan lihat dan mereka akan berkata, benar, Tuhan itu baik. Saudara, kita sudah mengenal kebaikan Tuhan. Kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Jangan pernah sekalipun dari mulut kita berkata Tuhan itu jahat. Karena masih ada orang berkata, kalau Tuhan itu baik, kenapa saya mengalami kejadian, kondisi, keadaan seperti ini? Usaha saya, pekerjaan saya, rumah tangga saya. Jangan pernah keluar dari mulut kita. Jangan pernah keluar dari mulut kita. Bagi mereka yang sudah pernah mengecap kebaikan Tuhan. Apapun kondisi, keadaan, apapun yang kita alami, kita rasakan saat ini, kita tetap berkata, Tuhan itu baik bagi kita. Lagi gak baik kondisi kita, jangan pernah mengeluh. Siapa gak kenal Ayub? Firman Tuhan dalam pasal yang pertama, ayat pertama, dikasih tahu siapa itu Ayub. Orang saleh, orang yang baik, yang tidak pernah melakukan kejahatan. Tapi tiba-tiba dalam satu hari semua habis. Sampai Ayub bilang begini, saudara. Ayub pasal 30.
Ayub pasal 30 ayat 20 sampai 21. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Ayat 21. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Ini Ayub. Dia gak pernah berbuat salah. Firman Tuhan katakan, karena Tuhan izinkan dia alami seperti itu. Seringkali kita gak mengerti dalam kehidupan kita kenapa kita mengalami hal seperti ini. Saya sudah berbuat baik, sudah melakukan ini, mengerjakan ini, tidak berbuat dosa, meninggalkan kejahatan, tapi kenapa saya mengalami seperti ini? Kita gak tahu. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, apapun sekali lagi yang kita alami, kita rasakan, jangan pernah dari mulut kita keluar kata-kata, kalau Tuhan itu baik, kenapa saya mengalami seperti ini? Kondisi tidak baik, keadaan tidak baik, mari kita tetap katakan, Tuhan Yesus itu baik. Maka semua akan baik-baik saja dalam kehidupanmu. Walaupun kondisi, keadaanmu lagi tidak baik-baik saja. Karena kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang luar biasa. Waktu Tuhan itu sempurna bagi mereka yang tetap bertahan, yang tetap setia, percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu baik. Kita semua yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, yang sudah menilai betapa baiknya Tuhan, yang sudah melihat bagaimana tangan Tuhan, kuasa kasih Tuhan, penyembuhan apa semua yang saudara alami, semua itu karena Tuhan itu baik atas kehidupan kita. Saudara nggak usah jauh-jauh. Saudara ada saat ini saja bisa lewatin COVID, itu karena Tuhan Yesus baik bagi saudara. Bukan kepada orang lain gak baik, bukan. Tapi kita boleh katakan, kita boleh ada sampai saat ini masih sehat, itu karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Saya dapat video lama saudara, lagi jalan di mobil, lagi nonton, ada. Tiba-tiba saudara, itu jalan tol atau flyover roboh, hancur, ngeri. Nggak tahu, lagi jalan, naik motor, naik kendaraan, atau tiba-tiba aja ada truk yang oleng, yang nabrak, nggak tahu saudara. Tapi kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, tinggalkan ketidakbaikan kita yang tidak benar, yang berdosa, yang jauhkan, lalukanlah. Maka saya percaya kita akan terus dan terus mengalami kebaikan Tuhan. Kita sudah lihat bagaimana kebaikan Tuhan. Dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah menebus dosa-dosa kita. Dia sudah bayar pelanggaran kita. Dia sudah lunasi dosa-dosa kita. Dia sudah berbuat yang begitu luar biasa, yang seharusnya kita disalibkan, yang seharusnya kita mengalami hukuman. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang begitu baik, yang mau menggantikan kehidupan kita, yang mau menebus dosa-dosa kita. Semua karena kita punya Tuhan yang baik atas kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Mari singer sampai ke depan. Sebelum kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, menundukkan kepala kita.
mengingat kembali kebaikan Tuhan. Siapa kita ini, saudara? Kita bukan apa-apa, tapi kita diangkat jadi biji mata Tuhan. Kita sudah lihat begitu banyak berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan sudah beri. Tuhan sudah menolong dalam ekonomi kita. Tuhan sudah menolong dalam pekerjaan usaha kita. Tuhan sudah menolong anak cucu kita boleh mengalami, merasakan pendidikan yang luar biasa. Itu bukan karena kita, itu karena Tuhan baik atas kehidupan kita semua. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-berkatmu, berkatmu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikir, itu yang sediakan bagi. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa aku balas Tuhan selain pujian sembah. Saudara, pujian ini, lagu ini mau beritahu bahwa Tuhan itu baik bagi kita semua. Siapa kita ini? Kita sudah mencicipi berkat-berkat Tuhan yang membuat kita terpesona. Kita sudah mencicipi, merasakan kebaikan Tuhan yang begitu indah atas kehidupan kita. Mari kita semua yang sudah mengalami, mencicipi, merasakan kebaikan Tuhan, tinggalkan hal yang tidak baik, tinggalkan kemunafikan, kejahatan, agar semua orang bisa melihat pribadi kita dan semua orang bisa mencicipi, merasakan betapa Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kita. Jangan berkata, kalau dia buat begini, saya harus lebih begitu, Pak. Kita sudah diampuni oleh Tuhan. Tuhan sudah beri tubuhnya, darahnya, supaya kita dikuduskan jadi anak-anak Tuhan, menjadi kesaksian bagi Tuhan, kehidupan kita, pribadi kita dimanapun kita berada, agar semua orang melihat benar Tuhan Yesus itu baik, sehingga banyak orang bisa mengecap, bisa merasakan betapa Tuhan Yesus itu baik, dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan. Saya undang pelayan perjamuan tampil ke depan. Kasih setiamu
yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku inginkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan Yesus? Jadi biji matamu, dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pagi hari ini. Tuhan, kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, berikanlah kami kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami yang sudah mencicipi kebaikan Tuhan, dalam kondisi apapun yang kami hadapi, biarlah kami tetap berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik. Kondisi yang kami tidak suka sekalipun, biarlah kami mampu berkata, Tuhan Engkau baik dalam hidup kami. Roh Kudus, berikan kami kemampuan itu, agar kami tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Meteraikan setiap firman yang sudah kami terima itu di dalam setiap hati kami. Biar hati kami menjadi tanah yang subur. Benih firman yang sudah ditaburkan itu benar-benar tertanam, bertumbuh dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami pagi ini. Tuhan, saat ini kami mau makan dan minum sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan ini. Sebelum kami melakukannya, sucikanlah kami Tuhan, kuduskanlah kami Tuhan Yesus, agar apa yang kami lakukan dalam perjamuan ini benar-benar berdampak dalam hidup kami. Kami kembali mengingat bagaimana pengorbanan-Mu di kayu salib untuk kami semua. Itu sebabnya kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, kuduskan setiap kami, kuduskan setiap pelayan yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat silakan duduk. Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh tak terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih yang mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah
ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti sekali lagi kasih Allahku. kasih Allahku Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Sembah kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Puji Tuhan. Mari sekalian kita bangkit berdiri. Sebelum kita makan tubuh dan darah Tuhan, walaupun sudah didoakan, ada baiknya saudara berdoa lebih lagi. Kalau ada dosa, kesalahan, pelanggaran, minta ampun, minta kelayakan dari Tuhan, agar ketika kita makan dengan iman, apapun persoalanmu, apapun yang kau sedang hadapi, dalam nama Yesus, kau ditolong oleh Tuhan. Sakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Mari minta kelayakan, minta pengampunan dari Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Terima kasih, terima kasih. Mari angkat roti dengan tangan kananmu. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Dia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Mari angkat cawanmu dengan tangan kananmu. Dengarkan bacaan firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan iman kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mengucap syukur. Kita berterima kasih. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Kami percaya apa yang kami makan minum telah masuk nadi-nadi kecil, nadi-nadi besar dalam tubuh kami, menghidupkan kami, membangkitkan roh kami. Haleluya, haleluya. Yang tidak baik, organ-organ yang tidak benar dalam tubuh kami, dalam nama Yesus sudah diperbaharui oleh Tuhan. Persoalan masalah kami percaya Tuhan sudah tolong. Terima kasih Tuhan. Studi pelajaran perkuliahan anak cucu kami, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah bantu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami sudah mengecap dan melihat betapa Tuhan Yesus itu baik atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah kebaikan kasih Tuhan. Siapalah kami ini Tuhan, kami boleh ada semua karena-Mu Tuhan. Kami ingin kembalikan kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai setiap jemaat untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan, untuk banyak orang melihat kuasa kasih Tuhan, sehingga mereka bisa mengecap kebaikan Tuhan, dan mereka boleh berkata Tuhan Yesus itu baik. Maka semua banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai setiap jemaat-Mu Tuhan. Tolonglah mereka Tuhan. Bantulah mereka Tuhan. Dengarlah doa-doa mereka. Sehingga mereka tidak menyangkal Engkau, tapi terus mengucap syukur, terus menjadi saksi dan berkat-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kami sudah dikenyangkan, dipuaskan oleh Tuhan. Kami pulang dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami sudah diberkati dengan berkat-berkat rohani. Kami percaya berkat-berkat jasmani akan mengikuti dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan bawa korban persembahan kami yang sudah mengerti tahu akan perpuluhan. Tuhan balas sesuai janji berkat firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang kepada mereka yang mengembalikan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat firman Tuhan, dan kami akan bawa korban persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sambil cawan-cawan dikumpulkan terlebih dahulu, ya, kita naikkan lagu Tuhan Yesus itu baik, tiada berkesudahan, kasih setia. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Hari berganti hari, tetap punya
lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, puji Tuhan, tiada berdusta. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu aku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Mari saya undang kita bangkit sendiri. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Haleluya. Tanggal 17 Agustus ini ada pertandingan Agustusan untuk anak-anak sekolah minggu. Yang dewasanya nanti saudara ikut di grup RT RW saudara. Karena kalau kita bikin lagi nanti dimarahin sama RT RW. Jadi cuma khusus anak-anak. Ya, kalaupun saudara pengen ikut, ya saudara bisa hadir. Oh, 16, nggak jadi 17. 16 Agustus, puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah support sound system bulan Juli. Saudara sudah lihat ya laporannya. Kami tetap menunggu untuk bulan Agustus ini karena itu sampai cicilan sound system kita yang ada ini sampai bulan Desember 2023 ya. Jadi terima kasih yang sudah bantu di bulan Juli. Tetap butuh bantuan untuk cicilan bulan Agustus untuk bulan ini. Ada lagi? Ya ada. Selamat datang Vian. Ya sudah sangat lama. Vian ini baru kembali dari Taiwan. Dia kuliah di sana. Dia mengejutkan orang tuanya. Ya. Saya tidak tahu bawa apa dari Taiwan, nggak tahu saudara. Ya. Sebab tadi malam sudah nongol, tadi malam di ibadah anak di pemuda remaja. Ya. Puji Tuhan sudah boleh ada di selama hampir sudah setahun atau belum ya? Hampir ya, boleh bisa sampai lagi di Indonesia, Bandung, khususnya bertemu orang tua sehat baik. Semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Ya, kami sebagai hamba Tuhan bangga buat Vian sudah boleh menjadi berkat di sana semakin luar biasa. Ya, perkuliahan apa semua Tuhan campur tangan ya. Puji Tuhan. Ini juga ngikut lagi. Ya, ini dah pergi, ini datang, ini pergi. Ya semoga anak cucu kita dalam kehidupan mereka, masa depan mereka yang mereka boleh rancangkan punya masa depan yang luar biasa. Kita nggak tahu saudara, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sudah menetapkan hal yang luar biasa bagi anak kita. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadat kita
Dan kita akan berdoa buat jemaat yang berulang tahun. Mulai dari tanggal 25 Juli kemarin Ibu Neneng, tanggal 31 Fian, tanggal 1 anak kami Revel, kemudian tanggal 3 Ibu Elin, tanggal 4 itu Ibu Elin, tanggal 5 Ibu Lili Amelia. Ya, mereka tidak bisa hadir, kita tetap akan doakan mereka. Mari yang sudah disebutkan namanya boleh maju ke depan. Kita akan berdoakan mereka yang berulang tahun. Pak Sungkono bisa ambil kursi buat Ibu Neneng. Ibu Neneng bisa nyentuh. Yang lain anak mudanya boleh duduk di begitu tadi. Ku ada, aku ada. Sebab anugerah. Ya. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memuji-Mu selamanya. Di tamatnya ibadah ini kami terus mengucap syukur, terus berterima kasih, terus percaya bahwa kami punya Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami larut dalam sukacita bersama saudara-saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa memohon berkat daripada Tuhan, umur panjang, kesehatan, kebahagiaan yang daripada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan dialami, dirasakan bagi mereka yang berulang tahun hari ini. Mulai dari Ibu Neneng, Fian, Revel, Ibu Elin, bahkan sampai Ibu Lili Amelia. Mereka sudah Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dengan yakin kami boleh percaya melihat saudara-saudara kami ini sudah Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Itu karena kebaikan kasih Tuhan. Tidak ada jasa yang kami bisa kembalikan, tapi kami percaya Tuhan yang mengenal setiap pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu kami mau berdoa bagi mereka, memohon berkat-Mu atas kehidupan mereka, biar turun nyatalah dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat, sukacita, anugerah, panjang umur, kesehatan, kebaikan, anugerah Tuhan turun bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, yang Tuhan sudah Tuhan tambahkan dalam kehidupan mereka, dan mereka sudah saksikan betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan mereka. Tuhan, doa kami
Engkau mulai menolong, mengenal mereka Tuhan. Dan semakinlah Tuhan terus dan terus memberkati secara luar biasa dengan talenta kemampuan yang luar biasa. Tuhan kiranya tambahkan, mampukan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan buat ibu neneng yang ada. Kalau kemarin dia boleh mengalami sakit dan boleh ada beribadah saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami tetap berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sempurnakan kesehatannya agar semakin baik, sehingga dia bisa beraktivitas dengan baik, beribadah boleh pakai memuji memuliakan Tuhan. Terlebih lagi dia bisa merawat orang tua dan melakukan tugasnya, kegiatannya, usahanya dengan kekuatan, dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati juga saudara Pian yang ada. Kami percaya dekat dengan doa-doa yang kami boleh naikkan. Tuhan yang menjaga, memelihara, bahkan menolong Pian di tanah jauh yang dia boleh berada. Dan kalau dia boleh ada bersama dengan orang tua, bersama dengan kami, mengucap syukur buat kebaikan kasih Tuhan, boleh melihat Pian sampai saat ini, boleh sehat, bahagia, diberkati, semua karena anugerah Tuhan. Dan terus semakin Tuhan berkati, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Menolong juga anak kami Reko, perkuliahannya, kehidupannya. Semakinlah Tuhan anugerahkan, memelihara dan memakai kehidupannya. Semakin hari, semakin indah dalam pemandangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tolong Ibu Eli, Ibu Lili Amelia, kesehatan mereka di umur yang sudah banyak. Kebahagiaan tersendiri mereka boleh alami. Kebahagiaan yang daripada Tuhan mereka boleh dapati. Terus mengucap syukur, terus boleh memuliakan Tuhan. Tuhan tolong kaki daripada Ibu Lili Amelia. Kalau kemarin kami boleh besut, boleh lihat kakinya agak bengkak Tuhan. Tuhan tolong jamah dengan kasih kuasa darah-Mu. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Nyatakanlah mujizat-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu, agar kesembuhan yang sesungguhnya dialami oleh Ibu Lili Amelia menjadi kado baginya untuk memuliakan, mengagungkan Tuhan. Usaha, pekerjaan, bisnis kami yang Tuhan percayakan, Tuhan tolong. Kami tidak bisa apa-apa tanpa-Mu. Beri kami terus hikmat setiap hari, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat, sehingga boleh menghasilkan berkas-berkas yang luar biasa. Kami pulang, kami bawa berkas-berkas itu, kami bisa memenuhi segala kebutuhan, keperluan kami. Dan kami boleh percaya semua karena anugerah Tuhan. Yang membutuhkan biaya, yang membutuhkan pekerjaan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah adakan semuanya. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Tuhan pakai kami menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Studi pelajaran perkuliahan anak cucu kami percaya Tuhan sudah tolong mereka dengan kepintaran, kepandaian, hikmat yang luar biasa, daya ingat, daya hafal yang luar biasa, bahasa yang luar biasa. Terima kasih, bahkan karakter anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan Yesus tolong perjalanan kami ke rumah kami masing-masing beserta dengan kami. Selamat dalam tujuan kami. Sepanjang hari ini kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Jemaat yang tidak bisa hadir, Engkau yang mengenal, Engkau yang tahu apa yang mereka sedang hadapi, di mana mereka berada. Tuhan tetap menyertai, menolong mereka. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan,
Angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah. Dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anaknya yang tunggal, serta pimpinan, penyertaan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.